So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart, 'cause I wanna see you. Say I wanna see you. Sore Bapak Ibu, saudara-saudara semua, terima kasih untuk waktu yang Bapak Ibu berikan, siapkan, sediakan untuk diskusi kita bersama di sore ini. Topik kita yang akan kita diskusikan 1,5 jam sampai 2 jam ke depan adalah tafsiran tentang kitab Rut. Ini bentuknya ceramah interaktif yang akan nanti dipimpin atau dibawakan oleh Bapak Pendeta Yongki Karman, PhD. Nanti ada bagian yang kita akan secara singkat berikan pengenalan tentang Pak Yongki. Tapi mungkin sebelum kita mulai acara ini, ceramah interaktif kita, ada catatan sedikit saja. Pertama, ceramah interaktif ini diselenggarakan oleh Obedience. Grup kita namanya Obedience, yaitu Indonesian Home Fellowship. Dimulai dari teman-teman yang orang-orang Indonesia yang di Kuala Lumpur, 10 tahun terakhir, sebagian sudah kembali ke Indonesia, tapi kita masih tetap bersama, fellowship bersama, dan sekarang fellowship-nya itu secara online. Nah, ceramah ini yang akan kita lakukan bersama ini akan direkam, jadi di-record. Tujuannya agar bisa ditonton ulang atau didengar ulang kembali, terutama bagi teman-teman yang berhalangan hadir pada sore ini. Jadi supaya sebagai pemberitahuan buat kita semua. Susunan acara kita mulai dengan 2 pembukaan. Kita akan menyanyikan 1 lagu pujian, dan selanjutnya adalah ceramah oleh Pak Pendeta Yongki. Ceramahnya 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kita punya waktu juga 45 menit sampai 1 jam nanti kita lihat, dan kemudian doa penutup. Mari kita mulai persekutuan kita, ceramah interaktif ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk sore ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang peliharakan hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena semua yang terjadi dalam hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, sore ini kami berikan waktu kami sisihkan waktu kami mau belajar tentang Engkau Tuhan, tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang rencana penebusan-Mu sejak sebelum dunia dijadikan Tuhan, tentang orang-orang yang Engkau boleh pakai, anak-anak-Mu, lelaki, perempuan, semua dalam rencana-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami bersatu hati bersama di tempat kami masing-masing. Berdoa biar Tuhan yang kirim Roh Kudus-Mu mengajari kami, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami, dan memimpin kami semua ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Didik kami, ajar kami Tuhan. Kalau kami banyak kesalahan Tuhan, banyak pelanggaran kami, banyak pemberontakan kami minta ampun Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang sucikan kami dari dosa kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan hikmat, berikan kebenaran-Mu juga Tuhan, ke dalam pikiran, dalam kata-kata yang akan dipakai oleh Bapak Pendeta Yongki, boleh menjadi berkat buat kami semua. Berkati juga Tuhan setiap kami masing-masing dalam pergumulan kami, agar kami tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, atau tidak menutup mata, atau menutup telinga kami akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi bersama 1 lagu, banyak perkara yang terdapat ku mengerti. Mari kita bernyanyi. Dan tak dapat mengapa harus jadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
satu yang terjadi tanpa peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri soal peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri soal peduli. Kita akan memulai ceramah interaktif, tapi sebelum mulai ada beberapa tata susunan acara supaya kita supaya bisa tertib dan lancar. Yang pertama, apabila Bapak Ibu, saudara-saudara tidak sedang berbicara, mohon mikrofonnya di-mute supaya tidak ada suara yang mengganggu. Jadi kalau kita lihat di atas, itu nanti ada mute button sebelah kiri, yang pertama. Yang kedua, untuk video, kalau boleh, kalau memungkinkan, kita menganjurkan Bapak Ibu untuk menyalakan video, jadi supaya ada engagement, kita bisa melihat ada diskusinya menjadi lebih menarik, lebih interaktif. Yang ketiga, ceramah akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Yongki. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan, boleh langsung saja dicatat, ditulis di chat window. Tulis di chat window dengan format kita kasih hashtag tanya, baru ditulis pertanyaan apa. Jadi contoh di sini, silakan Bapak Ibu tulis hashtag tanya, _2, baru pertanyaannya. Apa yang Bapak Ibu mau tanyakan dari ceramah tersebut. Nah, jadi semua pertanyaan akan kita tertulis di chat. Nanti Pak Bram yang ada di chatting ini, Pak Bram yang akan membantu kita untuk mengatur atau mengumpulkan pertanyaan dan menanyakan kepada Pak Pendeta Yongki. Jadi nanti sekarang kita akan ceramah dengan Pak Pendeta Yongki. Session kedua tentang tanya jawab nanti akan dipimpin oleh Bapak Bram. Satu slide lagi sebelum kita mulai, karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah semangat, sudah siap untuk mendengarkan ceramah tentang Kitab Rut. Akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yongki Karman PhD, sarjana S1 di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kemudian S2-nya di Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Riyar Karya, dan Teologia dari Calvin Theological Seminary di Amerika. Kemudian Doctorate dari Belgia. Saya nggak bisa bacanya Pak, jadi saya skip aja Pak ya. Jadi kalau Pak Yongki konsentrasinya dalam studi Perjanjian Lama, tapi juga Pak Yongki ini banyak menulis ternyata di ruang publik, terutama tentang mengenai teologi di ruang publik.
Ada beberapa jurnal kita tertulis di sini yang ditulis oleh Pak Yongki dan buku. Saya highlight dua saja yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita akan diskusikan hari ini. Jadi ada Pak Yongki menulis tentang tafsiran Alkitab Kitab Rut dan juga catatan dari revisi Kitab Rut dan Samuel. Wah, ini menarik juga, Pak. Ada revisi apa ya, Pak ya? Kalau mungkin nanti sesuai dengan konteksnya. Terima kasih, Pak. Dengan itu saya serahkan ke Pak Yongki sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Wolf. Selamat sore ibu bapak sekalian. Saya sangat terima kasih untuk kesempatan bisa bersama-sama berbagi. Mudah-mudahan nanti juga ibu bapak tidak segan-segan untuk berbagi juga agar memperkaya pemahaman kita bersama tentang kitab ini. Kita mulai bagian pertama tentang nama kitab ya. Kitab Rut ini memang mengisahkan seorang perempuan Moab, artinya bukan Israel, yang menjadi bagian dari bangsa Israel dengan memeluk agama orang Israel dan kelak di kemudian hari menjadi leluhur Daud, Raja Israel yang paling dikenal. Demikianlah kitab Rut ditutup dengan silsilah leluhur Daud. Inilah satu-satunya nama kitab yang dikasih namanya itu menurut nama orang bukan Israel, yaitu Rut ya. Kalau yang lain-lain itu ya Yosua, Esther, itu orang-orang Israel semua. Dan yang istimewa juga ini seorang perempuan. Padahal kedudukan perempuan dalam masyarakat Israel Perjanjian Lama itu lebih rendah daripada laki-laki. Tapi kitab sucinya bisa memuat seorang perempuan bukan Israel lagi. Berarti ini suatu hal yang istimewa. Nah, kita lihat posisi kitab ini. Di Alkitab kita kan ini kitab Rut sesudah kitab Hakim-Hakim ya. Ini kalau di dalam teologi kita katakan urutan ini sesuai dengan kanon Septuaginta, kanon Yunani. Dengan letaknya seperti ini, habis Hakim-Hakim lalu Rut, maka kita cenderung membaca kitab Rut sebagai kitab sejarah. Apalagi ayat pertama sudah dimulai dengan pada zaman para hakim. Ya, dan letaknya di antara kitab Hakim-Hakim dan Samuel. Nah, dalam kitab suci orang Yahudi, karena Perjanjian Lama seluruhnya ini kan sebenarnya kitab sucinya orang Yahudi. Kita sebutlah itu kanon Ibrani. Ternyata kitab Rut tidak terletak sesudah Hakim-Hakim. Dia letaknya itu sesudah kitab Amsal. Nah, kan? Apakah dengan posisi berbeda ini, maka perspektif kita memandang kitab Rut menjadi tidak sama? Cukup menarik. Kitab Rut, kitab Amsal itu kan ditutup pasal 31 itu mulai dari ayat 10 sampai 31 itu tentang istri yang cakap ya. Kalau ini kan kalau orang Malaysia cakap ini kan sering sekali ya dipakai ya. Artinya beda dengan orang Jakarta cakep-cakep gitu kan. Cakap ya. Ya, ini istri yang serba bisa. Jadi dikatakan di ayat 10, siapa yang bisa memperoleh Eshet Khayil, istri yang cakap? Itu kan ideal
istri di dalam Amsal 31 itu. Nah, ternyata di kitab Rut, yaitu kitab yang persis sesudah kitab Amsal dalam kitab sucinya orang Yahudi, itu muncul sebuah istilah lagi, Eshet Chayil untuk si Rut di pasal 3 ayat 11. Saya kasih tanda asterik karena saya lebih suka memakai terjemahan Bimka. Apakah ibu bapak tahu Bimka, bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari? Sementara kalau Alkitab yang biasa kita pakai ini disebut TB, terjemahan baru. Di TB itu bunyinya pasal 3 ayat 11 itu perempuan baik-baik. Ya, perempuan baik-baik itu kan konotasinya bukan perempuan nakal gitu ya. Padahal ini Eshet Chayil, maka saya lebih suka ke Bimka, wanita yang baik budi, gitu ya. Atau kalau mau lebih jauh lagi, inilah wujud nyata dari Eshet Chayil yang dipercakapkan di Amsal itu. Sekarang wujud nyatanya di ini. Jadi buat orang Yahudi waktu baca habis Amsal terus ke Rut itu enak sekali. Sementara kalau kita kan dari hakim-hakim yang kacau balau, terus kok masuk ke suasana pedesaan tentang kawin, tentang punya anak ya, nanti terus masuk ke Samuel raja gitu kan, kayaknya ini kitab ini seperti kurang cocok begitu kan? Ya. Inilah gunanya kita melihat dari sudut kanon. Lalu kitab Rut sendiri pendek, 4 pasal. Mungkin juga bisa dibikin kalau drama di gereja bisa jadi 4 babak juga ya, sudah pas lah itu. Dibandingkan dengan narasi dan heroisme kitab Perjanjian Lama yang juga bernama Perempuan, Esther, kisah Rut ini terbilang sederhana, berpusat pada suasana pedesaan dan urusan rumah tangga, domestik, soal kelaparan, pernikahan, jodoh, kalau sudah kawin, soal anak, gitu kan. Nah, pasal pertama, saya beri judul Naomi menjadi kosong. Jadi, kita lihat di sini ya, ini Bethlehem, ya. Elimelech, suami Naomi, sekeluarga mengungsi di Yehuda di sini ya. Jadi dia karena kelaparan dia mengungsi ke Moab ya, di tengah Transyordania. Kelaparan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, termasuk di Bethlehem. Bethlehem itu tersusun dari 2 kata Ibrani, Bethlehem. Artinya bagus, rumah roti, rumah makanan. Tapi ironis ya, orang dari rumah roti malah kekurangan roti, terpaksa harus mengungsi. Nah, Perjanjian Lama mencatat beberapa kali bala kelaparan di tanah Kanaan. Dan leluhur Israel terpaksa mengungsi ke tempat lebih baik untuk bertahan hidup. Misalnya Abraham pergi ke Mesir, ya, Ishak pergi ke Filistin, bahkan Yakub ini bedol keluarga besar ini ya, sama total 66 orang bermigrasi ke Mesir. Nah, ini keluarga Elimelech, berempat mereka pergi ke Moab yang jaraknya itu kira-kira 80-100 km. Kalau jalan kaki mungkin bisa ditempuh 7-10 hari perjalanan. Enggak sampai Jakarta Bandung ini ya, 100 kilo.
Dan itu Moab itu memang tempat mengungsi yang baik, yang sejuk dan subur. Karena Moab tanah pegunungan di seberang Sungai Yordan pada ketinggian 910 meter di atas permukaan Laut Tengah, atau kira-kira 1.300 meter di atas permukaan Laut Mati. Bandingkanlah dengan puncak Pas di Jawa Barat, 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi, seperti itulah Moab, kenapa jadikan destinasi tempat mengungsi. Selain itu ada kekerabatan antar leluhur orang Israel dengan Moab. Menurut sejarah Alkitab, leluhur orang Moab itu adalah Lot. Tahu Lot itu keponakan Abraham. Abraham itu leluhur orang Israel. Jadi masuk akal lah ke Moab itu ya, satu pilihan yang masuk akal. Oke, saya tidak masuk ke kata-kata ini, saya lewati. Nah, meskipun ada kekerabatan itu, tapi orang Moab punya sembahan. Yang dewa paling pentingnya itu namanya Kamos. Dan salah satu ritualnya itu bisa mengambil bentuk manusia sebagai korban. Seperti dewa lain, mungkin Kamos dianggap sebagai personifikasi matahari yang kalau pada musim kemarau panasnya tidak terhindari, menyengat dan dapat mematikan. Nah, musibah pertama di tanah Moab untuk keluarga Naomi ini adalah suaminya meninggal dan dikubur di sana. Ia masih belum berpikir untuk pulang, sebab masih ada kedua putranya sebagai tumpuan harapan untuk menetap di Moab dengan menikahkan kedua putranya dengan orang Moab. Jadi memang tampaknya tidak ada rencana Naomi untuk kembali dengan dia menikahkan anaknya dengan orang sana. Kita lihat silsilanya ini. Awalnya berdasarkan urutan pembaca akan berpikir Orpa itu istrinya Mahlon dan Ruth istrinya Kilion. Ini berdasarkan pasal 1 ini. Tapi semakin jelas nanti di pasal 4 ayat 10, Ruth itu istrinya Mahlon. Dengan demikian, Orpa istrinya Kilion. Nah, setelah 10 tahun, musibah kembali menimpa Naomi dengan kematian kedua putranya. Tanpa keturunan. Pukulan berat pertama itu ditinggal suami, masih bisa ditanggungnya. Dan Naomi bertahan tidak pulang. Tidak demikian dengan pukulan berat kedua. Dia kini betul-betul kehilangan semua orang yang paling berharga bagi seorang istri dan juga seorang ibu Israel. Yaitu tanpa keturunan laki-laki, penerus nama keluarga. Dia pun tidak punya tumpuan hidup lagi. Tempat baik ternyata bukan jaminan hidup. Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, daripada meratapi nasib buruk dan merasa tidak punya apa-apa lagi, juga tanpa masa depan di negeri orang, Naomi pun memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Awalnya, kedua menantunya menyertainya pulang. Tetapi pada satu titik, atas desakan mertuanya, akhirnya Orpa pamit untuk pulang ke Moab. Didesak ya oleh mertuanya. Jadi Orpa ini menantu yang baik. Karena dia nurut
sama mertuanya. Ruth ini keras kepala, tetap ikut. Karena itu kalau Anda lihat, itu kan komitmen Ruth di pas ayat 16-17 itu luar biasa ya. Saya pernah ditunjukkan oleh seorang laki-laki Amerika, dia mencopot cincin kawinnya waktu saya PA singgung ayat-ayat ini, dia copot cincin kawinnya. Saya pikir dia mau tunjukkan apa, lalu dia kasih lihat itu, di balik itu ada ukiran Rut 1 ayat 16. Jadi ini kan komitmen yang luar biasa di ayat 16-17 ya. Cuma kita lihat apa responnya Naomi di ayat 18 itu. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, responnya itu bukan terharu. Responnya itu bukan, aduh, apa senang sekali gitu kan. Tapi responnya di situ, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Diam aja, udah. Loh, ini kan aneh ya. Mestinya kan dia bersyukur kan, dia nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, ada orang yang mau ikut, orang muda yang ikut, dan ini sudah seperti anak sendiri. Tapi reaksi seperti itu tidak tampak. Yang ada cuma dikatakan oleh narator, diam saja. Ini kan apanya komitmen Ruth ya, jangan desa aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun kau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun kau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun kau mati, di situ aku mati dan kuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Dulu Ruth ikut Naomi karena kawin dengan anaknya. Kini dia ikut Naomi yang sudah tanpa anak. Artinya dia ikut Naomi demi Naomi sendiri. Dulu Ruth ikut Naomi masih di tanahnya sendiri. Semua gampang. Ya. Kini dia siap hidup sebagai orang asing di Yehuda. Tidak gampang. Apakah ada alasan Ruth untuk tertarik kepada Tuhannya Naomi? Ini pertanyaan saya, gitu ya. Mengalami langsung tragedi yang merenggut nyawa suaminya, membuatnya menjadi janda pada usia yang sangat muda. Barangkali usianya 28, kira-kira begitu ya, 30 paling banyak. Itu juga tragedi yang membuat Naomi merasa terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Jadi ini perasaan hati Naomi sama Tuhan. Ada perasaan Tuhan itu tangannya teracung menghukum dia. Masa perasaan itu tidak ada tidak terlihat oleh seorang itu, ya, bahwa mertuanya merasa seperti itu, dikerjainlah kira-kira oleh Tuhannya. Jadi apakah bisa seorang Ruth tertarik pada Tuhannya Naomi? Itu pertanyaan saya. Saya tidak begitu menemukan alasan kalau dia tertarik pada waktu itu. Tampaknya komitmen Ruth pertama-tama memang bukan kepada Tuhannya Naomi, tetapi kepada Naomi sendiri. Apabila Naomi saja memiliki perasaan seperti itu, Tuhannya realistis Ruth orang Moab memiliki perasaan yang lebih baik. Pertanyaan saya, bukankah yang wajar kalau Ruth merasa Tuhannya Naomi itu suka menghukum, kejam, seperti dewa pencabut nyawa? Lalu kenapa Ruth mau memeluk agama mertuanya? Ya kan tadi dia mengatakan Allahmulah Allahku.
yaitu konsekuensi praktis dan realistis hidup bersama mertuanya di Yehuda. Sebab kalau dia masih mempertahankan agama asalnya, itu sama saja dia semakin sulit hidupnya. Tidak ada jalan lain kalau dia mau melebur betul-betul mendampingi mertuanya, ya, sampai maut memisahkan. Ya, dia harus all out, nggak ada jalan lain. Yang jelas Ruth mempertaruhkan masa depannya, menyatukan masa depannya dengan Naomi, yang justru pada saat itu merasa tanpa masa depan. Dia mengajak mertuanya bersama-sama menjalani masa depan yang belum jelas. Memeteraikan komitmennya dengan sumpah yang memakai nama Tuhannya Naomi. Ini yang membuat Naomi tidak bisa menolak dan tidak bisa terus mendesak, walaupun dia belum bisa tersenyum, belum bisa merangkul haru menantunya. Hanya maut yang dapat memisahkan dia dari Naomi, begitulah Ruth menghibur mertuanya dengan totalitas komitmen. Namun reaksi Naomi, kita lihat atas komitmen total Ruth itu dingin, ya, istilah saya sini. Malah dia merasa pulang dengan kosong. Perasaan kosong Naomi terungkap ketika ia merespons ungkapan tidak percaya warga Bethlehem. Perempuan-perempuan Bethlehem, ibu-ibu itu masih mengenali Naomi. Tapi ini Naomi yang sudah kena pukulan hidup bertubi-tubi. Barangkali dalam usianya yang memasuki 40-50 begitu ubannya sudah semuanya barangkali karena pukulan hidup bertubi-tubi. Sehingga perempuan-perempuan yang pernah mengenalnya itu agak pangling waktu lihat ada dua perempuan datang, satu tua dan satu muda. Naomi kah itu? Lihat responnya. Naomi. Jangan sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Mara itu dalam bahasa Ibrani pahit. Naomi dalam bahasa Ibrani itu artinya pleasant, manis. Ya. Jadi mungkin orang tuanya Naomi dulu memberi nama anaknya ini, ya, supaya anaknya ini hidupnya lancar, sweet, ya, Naomi. Dan Naomi pun sebagai yang punya nama itu juga membayangkan seperti itu ketika kawin dengan Elimelek, punya anak, punya menantu. Tapi sekarang dia nggak begitu suka dengan namanya. Dia bilang, sebutlah aku si pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi. Tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Inilah perasaan pahit Naomi. Padahal waktu dia berkata-kata itu, dia kan nggak kosong loh. Ada satu kan di sampingnya itu yang sudah kasih komitmen luar biasa itu, Ruth. Tapi kehadiran Ruth waktu itu belum diperhitungkan oleh Naomi. Karena Naomi dipenuhi dengan rasa pahit dengan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Nah, pasal 2, narator ingin memperlihatkan Naomi, Ruth itu bukan nol. Ruth itu bukan nobody. Inilah pasal 2. Ruth diperlihatkan bukan kosong. Pasal 2 dibuka dengan inisiatif Ruth untuk mencari nafkah dengan memungut jelai. Jelai itu gandum murahan. Ada gandum yang bagus, biasanya di Alkitab disebut gandum, ya. Tapi jelai itu gandum murahan. Orang miskin, ya. Untuk hewan juga. Di ladang orang. Tidak ada laki-laki dalam keluarga Naomi.
Tidak ada bread makernya ya, tidak ada di sana. Breadwinner yang tidak ada. Tetapi Ruth membuktikan diri bukan kosong di sini. Dia berinisiatif, Ibu, saya mau memungut jelai. Hukum Taurat mengizinkan orang miskin ikut menikmati hasil panen. Di Ulangan 24 ayat 19, Tuhan memerintahkan umatnya, apabila engkau menuai ladangmu, lalu ada kehalangan foto seberkas terjatuh mungkin ya, terjatuh seberkas di ladang, maka jangan Pak. terlupa. Oke, terima kasih. Lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Jangan balik lagi di saku bersih gitu ya. Itu bagian orang asing, anak yatim dan janda. Orang asing di sini artinya orang yang tidak punya hak atas tanah, miskin, bergantung pada penduduk lokal. Jadi nggak ada orang asing kayak kita sekarang kedatangan orang asing, wisatawan dan sebagainya gitu, nggak ada zaman lama itu. Orang asing itu kategori orang kaum marginal. Anak yatim juga begitu, janda juga itu kategori orang miskin. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Jadi Ruth ingin berperan seperti ini. Ya. Dia pergi ke sebuah ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit, dan kebetulan dia berada di tanah milik Boas yang kaya raya, dan masih saudara dari mendiang Elimelek. Cuma awalnya dia nggak tahu dia ada di ladangnya Boas. Lalu Boas ketika siang hari, karena dia majikan, ya kita lihat dia cukup kaya karena dia punya mandor. Selain ada yang kerja, ada lagi itu mandornya. Berarti ladangnya cukup luas dan dia bisa memberikan upah untuk seorang mandor. Itu memperlihatkan dia seorang kaya. Dia tanya, loh itu kok ada orang mungut jelai yang belum pernah saya lihat selama ini. Dijelaskanlah padanya, oh itu menantunya Naomi. Nah rupanya Boas sudah mendengar berita kepulangan Naomi, didampingi seorang menantunya yang sangat baik. Nah sekarang dia lihat langsung. Mengetahui hal itu, Boas menginstruksikan para pekerja di ladangnya untuk tidak mengganggu Ruth. Kenapa ada instruksi seperti ini? Karena Ruth ini pertama bukan cuma janda, kedua dia orang asing, jadi dia double marginal, posisinya lemah, mudah dipermainkan oleh laki-laki, apalagi dia dianggap orang asing kan, siapa yang mau belain dia? Jadi Boas tahu potensi ini, maka dia wanti-wanti pada pekerja laki-lakinya, jangan ganggu dia. Bahkan dikasih pesan khusus, ya, berikanlah dia yang tersisa itu banyak supaya bisa banyak dipungut. Itulah jumpa pertama Ruth dengan Boas. Lalu sorenya Ruth pulang dengan bawaan sangat banyak. Dan tentu saja Naomi bertanya, di mana hari ini kamu memungut? Kok bisa dikasih begitu banyak? Betapa murah hatinya pemilik ladang itu. Setelah diceritakan namanya Boas, Naomi bilang, Boas itu masih kerabat dekat kita. Dan statusnya itu penebus. Goel namanya. Goel itu kerabat yang berhak menolong saudaranya keluar dari kemiskinan. Ada semacam kewajiban moral dari orang Israel yang mampu untuk menolong kerabatnya yang terlibat kemiskinan untuk mengeluarkannya supaya jangan terus miskin. Itu istilahnya Goel, penebus. Nah, ternyata kemudian Ruth diizinkan memungut sampai selesai musim panen. Jadi bukan cuma hari itu. Artinya dia bisa
mengambil sisa-sisanya itu dan bisa menyimpannya untuk waktu yang cukup lama. Itu pasal kedua. Pasal ketiga, saya beri judul supaya tidak kosong selamanya. Ruth sudah membuktikan kepada Naomi bahwa dirinya bukan nobody. Naomi harus memperhitungkan kehadirannya. Dan Naomi sudah lihat. Sebagai ibu, dia pun akhirnya tidak mau menantunya bergantung pada belas kasihan orang. Dan itu hanya mungkin apabila Ruth menjadi istri orang. Maka di sini, pasal 3 dibuka dengan kehendak baik Naomi yang dinyatakan kepada Ruth. Dia hendak menjodohkan Ruth. Dan menjodohkannya dengan Boaz. Di sini pasal 3 Naomi berinisiatif memikirkan jaminan kesejahteraan Ruth. Yang juga berarti kesejahteraan Naomi. Naomi menyusun suatu skenario yang diikuti Ruth. Jadi malam-malam Ruth pergi ke tempat pengirikan yang ada di luar kota Bethlehem. Tempat pengirikan itu, ini sebagai contoh ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi gandum-gandum yang sudah dipotong, ya, lalu diikat dalam satu berkas besar, itu kan masih ada kulitnya, ya, kulit gabahnya lah gitu kira-kira yang harus dilepaskan. Nah, salah satu kalau kita kan biasa pakai apa tuh, saya masih ingat dulu masih kecil saya pakai tempat yang lebar bundar itu di ini kan supaya sekamnya itu terbang. Apa nih? Lesung. No, bukan lesung. Itu istilah Tampah. Ya. Ya, pelesung juga mungkin, tapi yang saya biasa pakai itu tampah ya. Nah, ini salah satu cara yaitu ditaruh nih gabahnya, gandum-gandum yang masih ini taruh di sini. Lalu ini dilingkari batu-batu, lalu ini biasanya ada ini sapi nginjak-nginjak di sini. Jadi sapi nginjak-nginjak di wilayah sini sehingga kulitnya itu terlepas ya. Lalu ini kan adanya di luar kota Bethlehem. Sementara penyabit itu pulang ke Bethlehem mungkin atau sekitarnya, kosong ini kan, bisa digotong sama maling ini nanti. Jadi biasanya ada bosnya itu jagain lah di sini. Dan Naomi rupanya tahu kebiasaan Boaz bermalam di seperti saung gitu ya, kira-kira begitulah. Jadi bukan rumah itu cuma untuk supaya jangan kena panas atau kena hujan lah begitu. Jadi di sinilah kira-kira siapa Boaz itu tidur, ya, tempat pengirikan. Dan si Ruth disuruh ke sini menemui Boaz. Dalam perjumpaan di tempat pengirikan, Ruth meminta Boaz, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang Goel. Ya, engkau adalah Goel kami. Jawaban Boaz panjang lebar, ya. Janganlah takut, sebab segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Memang aku seorang Goel, tetapi masih ada lagi seorang Goel yang lebih dekat daripadaku, ya, yang relasi persaudaraan lebih dekat. Aku nggak boleh melangkahi. Besok pagi, jikalau dia mau menebus engkau, baik, biarlah dia menebus. Jika tidak, akulah yang akan menebus engkau. Itu komitmen Boaz malam itu.
Jadi pagi-pagi sekali Ruth pulang dibekali Boas dengan jelai seselendang penuh beserta pesan, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan kosong. Memang dia kali ini pergi ke sana bukan untuk memungut jelai kan, tapi Boas memberikan oleh-oleh ya, nggak boleh pulang dengan kosong kepada mertua. Tentu ini tersirat apal ya di dalam pemberian ini. Mendengar cerita dari menantunya, Naomi pun berkata, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Ruth punya keyakinan orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Rupanya dia cukup kenal tabiat Boas. Masuk pasal terakhir, Naomi tidak kosong lagi. Pasal ini dibuka dengan adegan di pintu gerbang di kota Bethlehem. Mengapa pintu gerbang? Karena pada zaman itu, kalau orang ingin melakukan suatu transaksi yang mengikat secara hukum, itu mereka melakukannya di pintu gerbang. Disaksikan oleh tetua kota. Nah, kebetulan di situ lewatlah Goel yang satu itu. Tidak disebutkan namanya, kita sebut Goel anonim lah, gitu kan. Melihat Goel anonim itu, Boas, Bung, sini dulu, kita punya sedikit perkara. Ini kita tahu kan, ini Elimelek meninggalkan janda, ada menantunya yang juga janda, perempuan. Ini miskin semua, ya, tanpa keturunan laki-laki. Tanah warisan itu harus jatuh ke tangan anak laki-laki. Anak laki-laki itu yang bearernya, yang pewarisnya untuk tanah itu. Ini nggak ada ini. Nah, gimana? Sekarang kita harus menolong Naomi, dan Naomi sudah menjual tanahnya dan perlu ditebus, gitu ya. Menebus itu mau, oke, saya siap menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang Goel. Tapi Boas melanjutkan, saudara, jangan cuma beli tanahnya, itu jangan cuma tanahnya aja dibersin, kawini juga sih Ruth dong, untuk memberi keturunan bagi mendiang suaminya. Artinya begini, nikahi dia, nanti anak pertama, kalau itu laki-laki ya, itu anaknya Malon. Barulah nanti anak kedua, ketiga selanjutnya kalau ada itu menjadi tapi yang pertama itu mestilah itu meneruskan nama Malon dan Elimelek. Nah, ketika soal menebus tanah dijadikan satu paket dengan mengawini Ruth, Goel anonim itu keberatan. Ya, dia bilang, waduh, nanti saya merusak keturunan saya. Karena Ruth orang Moab, lain suku. Jadi dia mundur, meskipun awalnya tadi dia sudah. Nah, karena Goel ini mundur, maka Boas masuk. Ya, yang menebus tanah itu sekaligus mengawini Ruth. Ya, disaksikan oleh tua-tua. Lihat nih, bapak-bapak, tua-tua kota Bethlehem. Ya. Ini ya, sah ya, saya masuk sebagai Goel. Perkawinan keduanya pun mendapat restu bulat dari bangsa sendiri. Artinya, dengan begitu, tidak lagi ada persoalan dengan kawin campur ini.
Kan yang Goel satu melihat ini satu masalah. Dan mungkin juga Boas melihat itu suatu masalah. Tapi lewat cara yang berbelit ini, ya, maka bereslah itu sudah. Bahkan perkawinan itu luhur karena punya tujuan yang lebih jauh, mau meneruskan keturunan dari satu keluarga yang nyaris habis tidak punya anak laki-laki lagi yang meneruskan nama keluarga. Lalu dari Ruth pun melahirkan anak bernama Obed. Para perempuan Bethlehem, waktu Obed lahir, berkata kepada Naomi begini, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang Goel, maksudnya Boas. Termasyurlah kiranya nama anak itu, maksudnya Obed di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dia sudah punya pengalaman kan? 2 anak laki-laki nggak ada artinya apa-apa ketika dijemput maut. Orang Israel mengenang Boas dalam silsilah leluhur mereka sebagai kakek buyut Daud. Begitulah dari Boas, Obed, Isai, Daud. Lebih dari sekadar leluhur Daud nanti di silsilah Matius, Boas dan Obed menjadi leluhur Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak, ini memang kitab Rut. Tapi boleh nggak kita sebut ini kitab Naomi? Apalagi Rut di pasal keempat ini sebenarnya sudah diam aja dia. Namanya saja disebut. Tapi dia sudah tidak lagi berkata-kata, sudah nggak ada lagi perannya. Sementara Naomi sampai pasal terakhir, pasal 4, masih berperan. Dari pasal 1 sampai pasal 4, dia berperan. Oke. Cuma nama aja ya. Mau kitab Rut, kitab Naomi. Kan? Yang jelas, Naomi dari kosong, dari penuh tadi kan, menjadi kosong. Dari kosong, dibuat penuh lagi. Tapi itu keajaiban dalam hidup kan itu sebenarnya ya, dari kosong menjadi penuh lagi. Keajaiban itu kita lihat tidak lepas dari solidaritas kekeluargaan. Chesed di sini. Chesed di sini harus dibaca sebagai solidaritas kekeluargaan. Kita lihat dari solidaritas Rut mula-mula, kita lihat juga dari solidaritas Boas ya, yang membuat orang rela menjalani mil ekstra. Disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2 ya. Itu karena solidaritas kekeluargaan. Saya kira kita yang masih hidup dalam keluarga besar atau ini ya, masih kita bisa merasakan itu ya, ketimbang yang besarnya di Jakarta, lalu solidaritas kekeluargaan ini terasa tipis. Kalau di daerah sangat kuat. Baik, saya selesai sampai di sini. Terima kasih Pak Yongki untuk sharingnya. Kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Om Bram untuk membantu. Siap. Terima kasih Bapak Bob. Bapak Pendeta, di catatan yang saya miliki sudah ada 3 penanya dengan 8 pertanyaan. Pak Nurdin mengangkat 4 pertanyaan, Pak Riki 3, dan Pak Bob 1. Saya coba baca ulang, karena Pak Pendeta tadi ketika
menyampaikan, Bapak-bapak ini langsung masuk chat room dan bertanya. Dari Pak Nurdin dulu. Beliau mengkut dari Rut 4 ayat 11. More or less pertanyaannya begini. Mengapa komunitas saat itu meminta Peres dijadikan referensi dalam doa komunitas Yehuda untuk Rut? Saya lanjutkan ya Pak Pendeta ya. Pertanyaannya saya bacakan. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di chat room itu di bagian di bawah itu di belah kanan. Itu pertanyaan lainnya, mengapa dalam Rut tidak ada satupun permintaan keterlibatan Tuhan dari ketiga person? Naomi, Rut, dan Boaz. Pertanyaan ketiga dari Pak Nurdin, kenapa keturunan Yesus datang dari keturunan Yusuf, bukan Maria? Tentang Obed, kenapa Obed diangkat menjadi anaknya Naomi? Masih sama dengan pertanyaan tentang Obed, Pak Bob nanya, saya loncat aja dulu karena pertanyaan sama tentang Obed. Kenapa Obed disebut garis keturunan Boaz, bukan Mahlon? Sedangkan dari Pak Riki, Pak Pendeta, ada 3 pertanyaan. Saya kecepatan nggak ya Pak Pendeta bacanya? Iya, saya jadi bingung kalau ini terlalu banyak. Boleh ini nggak, misalnya 2-2 dulu begitu? Boleh. Ya, Sebenarnya ya. Saya yang 2 dulu ya. Quote dari Rut 4 ayat 11, mengapa komunitas saat itu meminta Peres dijadikan referensi dalam doa komunitas Yehuda untuk Rut? Silakan Pak Pendeta. Saya tidak mengerti terlalu jelas pertanyaannya ya. Doa itu meminta. Pujilah Tuhan. Maksudnya doa untuk Peres itu nggak ada, tapi nama mungkin kira-kira pertanyaan mengapa nama Peres masuk dalam silsilah? Referensi, ya. Ya, itu. Nah, Peres ini kan anaknya Yehuda dari hubungan yang tidak direncanakan karena perempuannya itu adalah menantunya yang bukan orang Israel, Tamar. Dia tidak tahu bahwa pelacur yang ditemuinya itu adalah menantunya. Lalu dari situ lahirlah kembar Peres dan Zerah. Ya, jadi Peres ini lahir dari ibu yang bukan Israel. Obed lahir dari ibu yang juga bukan orang Israel asli. Jadi penting memasukkan satu nama di dalam silsilah Yehuda itu ada satu ternyata juga ibu moyangnya bukan orang Israel. Oke, itu untuk Peres. Kemudian Pak, yang kedua. Mengapa dalam Rut tidak ada satupun permintaan keterlibatan Tuhan dari ketiga tokoh yang ada, Naomi, Rut, dan Boaz? Maksudnya dalam kitab 4 pasal itu. Silakan Pak. Iya. Ini pertanyaan bagus ya. Ini yang ada yaitu Boaz memberkati Rut. Jadi Boaz bilang, engkau nggak salah sudah berlindung di bawah sayap Allahnya orang Israel. Memang kitab Rut ini memperlihatkan drama manusia. Sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi tentang soal hari depan, nggak punya anak, ya, kawin lagi atau enggak, gitu ya. Itu sangat dekat dengan ini. Nah, sekalipun tidak ada permintaan, gitu kan, tapi kita lihat
kalau aktor yang tidak kelihatan, invisible itu adalah Tuhan kan, di balik komitmen Boaz gitu. Jadi waktu Ruth misalnya ngomong kepada Boaz, kembangkanlah sayapmu. Itu dia meminjam perkataan Boaz di pasal 2 ketika jumpa pertama di ladang itu kan dia mengatakan, diberkatilah engkau karena engkau sudah berlindung di bawah sayap Tuhan Allah Israel. Ya. Lalu Ruth sekarang menantang Boaz, kamu mau nggak jadi sayapnya Tuhan gitu kan? Tidak ada permintaan langsung kepada Tuhan, betul, ya. Tapi tidak mungkin Tuhan dilepaskan dari semua drama manusia, drama keluarga. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan yang ketiga itu, kenapa keturunan Yesus datang dari keturunan Yusuf bukan Maria? Silsilah apa? Kan tadi silsilahnya sempat bilang, ya, bukan dari Maria, garis-garisnya. Loh kan bapaknya memang Yusuf toh? Iya. Dan silsilahnya itu kan berdasarkan garis keturunan bapak. Oh, oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ini tentang Obed. Ya. Ada dua penanya, tapi untuk satu tokoh. Pak Nurdin bertanya tentang kenapa Obed diangkat menjadi anaknya Naomi. Silakan Pak. Iya, Naomi ini kan kosong ini dia. Kan dia merasa kosong, udah habis semua. Jadi sekarang dia mendapatkan anak itu kan sepertinya, ya cucu lah gitu. Yang meneruskan anaknya laki-laki yang sudah meninggal, yang meneruskan juga nama ini suaminya. Jadi dia bagaikan mendapat sesuatu yang hidup lagi dia. Tadinya kan dia merasa habislah sudah dia. Gitu. Sekarang dia merasa keluarga Elimelek ini hidup lagi, bangkit lagi melalui si ini Obed. Ya. Baik Pak, masih terkait dengan Obed. Kenapa Obed disebut garis keturunan Boaz, bukan Mahlon? Walaupun dia dimaksudkan untuk ini kan, Mahlon ya. Inilah Boaz ini kan gini, si Goel yang satu, Goel yang anonim itu, dia nggak mau kalau saya kawini Ruth, nanti anak yang lahir itu buat ini Mahlon. Dia nggak mau. Dia punya hitung-hitungan sendiri. Si Boaz ini kan nggak ada hitung-hitungan. Ya syukur kalau habis lahir satu masih ada lahir lagi, itu buat saya. Ya kalau dia satu lalu kemudian nggak ada lagi, ya juga nggak apa-apa gitu. Ya pokoknya dia memang tulus, dia mau membantu. Ya itu. Ya. Baik, saya loncat ke pertanyaan Pak Agus dulu. Pak Agus Rarjo bertanya, setelah Rut 4 ayat 22 sampai pembuangan Babel, hierarki keturunan dapat diketahui dari sumber mana? Mungkin Bapak bertanya begini karena melihat silsilah dari Matius ya, yang dihubungkan dengan Babel. Jadi silsilah itu loncat generasinya banyak sekali. Jadi bukan langsung satu gitu. Diloncatin banyak sekali. Nah, kalau kita lihat ini kan sebelum Daud ya, sebelum Daud. Jadi kira-kira ini
1200 tahun, 1100 atau 1200 tahun sebelum Masehi. 11 sampai 12 abad. Kemudian pembuangan ke Babel itu total finalnya itu ya benar-benar habis perjanjian Yehuda itu kan tahun 587 atau 586, abad ke-6. Jadi ada kira-kira 5-6 abad waktunya sampai ke pembuangan Babel. Nah, tidak ada buku yang mencatat silsilah lengkap itu. Jadi silsilah Matius yang ada itu cuma buat memberikan jalan supaya pembaca Matius itu lihat ini loh nenek moyangnya Yesus ini, ada yang dari Boaz, ada yang dari Ruth, ya, ada dari Tamar juga, bahkan ada dari Batsheba. Itu nama-nama perempuan, ada 4 nama perempuan dalam silsilah itu bukan orang Israel. Jadi menarik sekali. Injil Matius ditujukan kepada komunitas, kepada jemaat yang kebanyakan Yahudi yang sudah jadi Kristen. Mereka sangat fanatik dengan suku mereka sendiri, kemurnian suku, tapi Matius memberikan satu silsilah, lihat loh, ini keturunan juru selamat kita ini, ibu moyang itu, beberapa perempuan ini bukan orang Israel. Jadi tidak ada masalah. Baik, Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Riki. Apakah penderitaan Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya di Moab adalah hukuman dari Allah karena mereka keluar dari Yehuda dan bergaul dengan orang Moab? Atau memang ini rencana Allah bagi Naomi dan penyelamatan manusia? Oh, kira-kira jadi mereka dihukum atau ini ya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa mengungsi itu sesuatu yang biasa. Ya, jadi ada contoh-contoh kan tadi Abraham, Ishak, Yakub mengungsi keluar dari tanah Kanaan karena bala kelaparan itu sesuatu yang biasa. Sehingga kita tidak bisa hanya dari mengungsi ke Moab terus kita mengatakan itu dia keluar dari rencana Tuhan. Apalagi Moab secara leluhur ya masih ada hubungan kan, Lot itu kan, Lot dengan Abraham. Apakah itu rencana Tuhan? Teks tidak mengatakan itu rencana Tuhan. Dan juga kalau Tuhan itu Tuhan yang bikin mati siapa Elimelek, kalau bikin mati anak itu sadis kan? Iya. Dan ya itulah perasaan itu Naomi kan, tangan Tuhan teracung. Tangan Tuhan melawan saya. Saya seperti orang yang sedang dilawan. Memang itulah perasaan dia. Ya. Pergi dengan penuh, sekarang pulang kosong. Tapi perasaan kan tidak berarti kenyataannya begitu. Bahwa tangan Tuhan lagi itu nunjuk dia kan. Jadi saya pisahkan itu. Saya lebih mau mengatakan kita hidup di dunia yang tidak simetris. Baik. Kita hanya ya, oke, baik. Silakan, Pak. Iya, pertanyaan lanjutnya. Saya pikir kata kuncinya dunia tidak simetris itu Pak Riki tahulah. Apakah kesetiaan Ruth terhadap Naomi ada pengaruh dari hal lain, seperti orang tua Ruth yang telah membuang dia atau background lain dari Ruth? Ya mungkin dibanding Orpa kan tadi stubborn-nya Ruth ini kan malah, ya kalau lihat dari istilah bobot, bibit, bebet gitu. Iya. Bisa nggak kita bayangkan orang ini, maaf ya, misalnya saya ke suku Batak gitu ya,
orang Batak di Tarutung. Lalu dia kawin sama orang Jawa di Tarutung. Apakah gampang pernikahan itu? Saya kira tidak. Orang Batak kawin dengan orang Jawa di Pulau Jawa itu jauh lebih mudah. Di Jakarta jauh lebih mudah. Tapi di Tarutung kawin dengan beda suku, beda agama, apalagi kalau agamanya juga beda, itu masalah yang sangat-sangat besar. Memang kita tidak boleh membaca ayat 1 sampai ayat 5. Itu kan sebenarnya cuma prolog ya. Prolog itu jangan ditafsir macam-macam. Prinsip menafsir narasi, jangan kita terlalu utak-utik prolog terlalu banyak, nanti kita tersesat. Prolog itu cuma mau mengatakan kenapa ada orang seperti Naomi yang merasa kosong. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana keadaan Ruth. Kalau Pak Riki tadi mencurigai apakah ada faktor lain, memang ada ini penafsir yang mengatakan jangan-jangan Ruth dan Orpa itu sudah separuh dibuang oleh keluarganya karena mau kawin sama orang asing, sehingga untuk balik lagi sepenuhnya juga nggak bisa full accepted, dan apalagi statusnya sebagai janda barangkali juga tidak terlalu mudah, tidak terlalu gampang bagi mereka untuk kawin lagi. Apakah itu ada pertimbangan? Bisa saja kita menduga-duga, tapi narasi ini tampaknya tidak begitu menghendaki kita menduga-duga terlalu banyak. Nanti kita mengarang-arang novel Kitab Ruth. Nah, kita bukan membaca novel Kitab Ruth, walaupun ceritanya mirip-mirip novel. Yang jelas ada komitmen Ruth yang begitu total, dan itu membuat cerita bergerak, dan kemudian digambarkan dia menjadi bagian dari leluhur Daud, bahkan leluhur Yesus nanti kalau dalam yang baru. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Masih dari Pak Riki, pertanyaannya, kenapa Allah memilih Ruth sebagai leluhur Yesus Kristus yang memiliki background bukan dari Yahudi, murni dari Yahudi? Wah, itu kan baiklah. Ini pertanyaan, saya bukan yang asistennya Tuhan atau apa begitu kan ya. Tapi dengan melihat cara kerja Tuhan gitu ya, melihat cara kerja Tuhan, tampaklah inklusivitas itu penting. Bahwa Tuhan memakai satu suku bangsa, benar. Tapi bukan berarti suku bangsa itulah yang diistimewakan. Karena maunya Tuhan itu semuanya, sehingga di dalam rencana keselamatan Tuhan, semuanya ikut. Termasuk nanti Raja Kores dari Persia yang menyuruh pulang orang-orang di pembuangan. Kalau ibu bapak baca Yesaya pasal 45 ayat 1, itu istilahnya sangat istimewa loh. Kores itu dikatakan orang yang kuurapi. Dalam bahasa Ibrani itu Masyiah. Masyiah itu kemudian jadi Mesias. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai Kores, orang asing sama sekali yang tidak kenal Tuhan, orang Israel, karena memang dia punya rencana untuk semuanya. Ya, Pak. Yep. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Seorang ibu, saya pikir menarik karena pertanyaannya juga menarik. Dari Ibu Stella yang memberikan pertanyaan ini. Pertanyaannya seperti ini. Apakah perintah Naomi kepada Ruth untuk tidur dekat kaki Boas ketika itu tidak melanggar norma-norma Yahudi saat itu?
Ya, ini sedikit cerita Pak Pendeta. Ketika ini diangkat dalam diskusi kami, ya ada beberapa ibu-ibu yang ngeliatin, wah kok zaman itu udah ada seperti itu gitu loh. Jadi ada semacam etika dan norma yang kita bicara. Silakan Pak. Saya tidak berharap pertanyaan ini karena susah dijawabnya. Ya ini maksudnya gini. Ya saya ngerti, tapi ini harus dijawab. Ya. Sebenarnya Boas suka nggak sama Ruth? Ini kan pertanyaan, apakah Boas semata-mata cuma kewajiban? Tidak ada cinta. Nah, kedudukan Boas itu tinggi sekali. Bukan cuma kaya, tapi dia orang terpandang di kota Bethlehem. Dia bisa mengundang tua-tua datang ke pintu gerbang. Ya. Pimpinan kota bisa diundang oleh dia. Sesepuh bangsa bisa diundang untuk menyaksikan perkara itu. Lalu usia Boas waktu itu kira-kira berapa? Ada ibu bapak yang dalam Halo Pak, suaranya hilang. Kelihatannya Pak Pendeta 50-an Pak, 50-an kira-kira? Ya. Karena dia menyapa Ruth. Wah, hilang lagi Pak. Ruth itu anakku kan? Persis seperti Naomi. Suara saya hilang? Enggak. Ya. Biasa Dan, Pak. Ya, jadi usia Boas kira-kira seusia dengan Naomi. Sekitar 50-an. Belum menikah. Seandainya dia suka pun, gitu ya, sama Ruth, mudahkah dia melakukan itu, berinisiatif sendiri? Ruth itu, kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 4, mengherankan ya, narator itu selalu mencantumkan imbuhan di belakang kata Ruth. Ibu bapak ada yang ini perhatikan? Ada tambahan kata-kata apa? Ruth apa? Orang Moab. Ya, persis. Padahal kita sudah tahu dari depan dia orang Moab, nggak usah disebut berkali-kali. Tapi sampai pasal 4, Moab masih disebut. Padahal kita lihat di pasal 1, dia sudah komitmen kan, bangsamu, bangsaku. Artinya dia sudah pindah bangsa. Pindah agama, pindah bangsa. Tapi, lihatlah, cerita ini justru dilihat tetap melihat Ruth sebagai orang Moab. Sehingga tidak gampang laki-laki Israel ngawini orang Moab. Apalagi di kampungnya, di tanahnya sendiri. Nanti apa kata orang? Boas, kamu lagi udah nggak ada perempuan di Bethlehem lagi? Sampai ini janda dari luar, orang asing lagi, ya? Iya. Ya, jadi tidak gampang seandainya Boas itu naksir lah kira-kira. Ya. Nah, dalam keadaan menduga-duga begini, Naomi dalam kesederhanaannya mendorong. Jadi berinisiatif. Ya. Memang terlalu bahaya, risiko. Yang kalau dikatakan melanggar norma tadi, resiko buat Ruth ya. Tapi kan ibu bapak lihat kan, dia disuruh tidur di kakinya ya. Dan itu dituruti.
Ya, jadi waktu tengah malam waktu dia balik itu, tadi kan ada Bapak yang tanya apa sih revisinya ya. Ini saya kasih tahu. Di pasal 3 ayat 8, Boab waktu terjaga di malam karena dia terbangun, kan dikatakan di situ dia meraba-raba kan? Itu enggak di pasal 3 ayat 8. Ya. Yeah. Nah, itu perlu direvisi ya. Dan nanti kalau sudah direvisi karena saya terlibat dalam revisi, tidak lagi jadi Boas model lagi, membalik itu yang lebih betul. Jadi dia membalikkan badannya, waktu dia balik itu menyentuh sesuatu kakinya, dia bangun, lalu lihat, siapa kamu? Aku Ruth hambamu. Oh, lalu dia ngomong, kembangkanlah sayapmu. Ya. Nah, Naomi tidak ngajarin Ruth ngomong apa, karena dia nggak sampai ke sana. Jadi dia seperti kasih cek kosong aja gitu ke Ruth. Ruth di sini sangat cerdas. Dia memandu dialog dengan Boas. Dia yang menyetir arah dialog. Sehingga pada malam itu terjadi suatu percakapan yang sangat substansial mengenai masa depan mereka. Dan Boas melakukan komitmen itu, yaitu besok saya akan beresin. Meskipun tidak dikatakan di teks, tapi bolehlah dari komitmen dia, dari dia sebagai seorang yang sangat terhormat, ya, itu malam itu tidak terjadi sesuatu. Tapi itu berkat kecerdikan siapa? Ruth. Ya. Dengan pertanyaan-pertanyaannya. Pokoknya cuma kamu pakai parfum, lalu kamu tidur di kakinya, lalu ke Serasa. Jadi terjadilah. Tapi malam itu lain sekali. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya kurang lebih itulah yang ibu-ibu di home fellowship kami waktu itu sempat nanya. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Coki, Pak. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ada makna yang ingin disampaikan Boas kepada Naomi seperti yang ada tertulis dalam kitab Rut 3 ayat 17 sampai 18? Rut 3 ayat 17 sampai 18, Pak. Yang 6 takar jelek ini diberikannya kepadaku sebab katanya engkau tidak boleh pulang pada mertuamu dengan tangan hampa. Itu yang dia katakan. Maksudnya ini, apa arti perkataan engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa? Iya. Iya. Ini kan dari tadi satu kata kunci, kosong. Hampa itu kan kosong. Kita mulai dengan siapa tadi? Naomi bilang, saya kosong. Lalu di pasal 2, Ruth membuktikan diri, hadir, membuat Naomi tidak kosong, punya somebody yang jadi breadwinner. Lalu di pasal 3, siapa ini? Boas bilang, pulanglah bawalah ini pada mertuamu, tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan. Jadi ya, menurut saya mau memberikan harapan bahwa Boas serius akan menuntaskan janjinya di tempat pengirikan soal menjadi Goel. Jadi siapa yang akan menjadi Goel? Entah Goel yang lebih dekat itu atau dirinya. Tapi pokoknya akan tuntas. Jadi wujudnya itu dalam bentuk ini ya, yang dibawanya. Baik Pak,
Terima kasih. Ini Pak Nurdin nanya lagi, saya nggak tahu nih, lupa masukin hashtagnya atau terlalu bersemangat bertanya sampai lupa. Jadi beliau bertanya lagi, Pak Pendeta, apa yang membuat Ruth lebih tertarik pada Naomi daripada Tuhannya on the early? Ruth, apakah ada sisi kepribadian Naomi yang menarik atau ini bagian dari rencana Tuhan semata? Silakan, Pak. Ini teks nggak kasih tahu, saya pun tidak berani menduga-duga. Tapi tadi saya sudah bilang kalau dia tertarik sama Tuhannya Naomi, rasanya pada tahap ini sih belum lah. Kalau Naominya sendiri saja seperti itu kan, barangkali dia tertarik dengan kepribadian Naomi, bahwa dia seorang ibu yang baik, ya bisa juga. Tapi lebih baik kita fokus. Masih putus ya, Pendeta? Bukan. Delay. Frekuensinya delay. Frekuensi transmit. Wajarlah. Biasanya semangat. Pak Pendeta Yosef juga mungkin punya pengalaman kalau bersemangat juga kan. Pak Pendeta Yongki sudah bergabung lagi. Kan hilang kan? Terlalu bersemangat, putus biasanya. Baik, Ibu Bapak, kita tunggu sambungan lagi. Mungkin Pak Nurdin boleh bantu monitor, jangan sampai kesetrum Pak Pendetanya. Itu biasa Pak, Bapak Ibu. Kalau bersemangat, frekuensinya kan naik turun. Apa sih yang ngerti teknis tuh? Nanti gabung lagi, biasanya putus. Belum ada ya Pak Pendetanya ya? Belum masuk ya, Pak Pendetanya ya? Belum. Ini udah masuk. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta silakan. Pak, masih di mute Pak, masih di mute. Speaker Bapak masih di mute. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Sudah atau saya harus ulang yang mana tadi? Ini saya ulang aja pertanyaannya Pak. Apa yang membuat Ruth lebih tertarik kepada Naomi ketika di awal daripada Tuhannya Naomi? Apakah karena sisi kepribadian Naomi atau itu bagian dari rencana Tuhan? Kalau katakan bagian dari rencana Tuhan, pastilah ya kan, apa sih yang terjadi di dunia ini, apalagi di dunia orang Israel, yang tidak ada itu ya. Tapi kalau secara manusiawi, ya paling sedikit ketertarikan dengan pribadi Naomi mesti ada lah. Kalau Naomi itu mertua yang judes, yang apa begitu ya, pastilah juga dia nggak mau ya. Jadi adalah itu faktor itu. Tapi apakah itu yang menentukan komitmen yang begitu besar? Pasti tidak. Saya kira lebih pada faktor Ruth sendiri, bahwa Ruth ini tahu Naomi membutuhkan dia. Dan dia sudah punya tekad bahwa dia akan menyatukan hidupnya tidak hanya pada saat anaknya hidup, tapi sesudah anaknya tidak ada pun. Jadi saya kira ini suatu kesetiaan yang ini luar biasa kan. Naomi kan bilang kan anak saya sudah nggak ada lagi gitu kan. Kalaupun saya kawin hari malam ini terus punya anak, masa kamu mau tungguin sampai ini besar? Jadi saya sudah nggak ada apa-apa lagi. Lah,
Tapi apakah karena kamu nggak punya apa-apa terus saya nggak mau berbuat sesuatu, cuma mau anakmu saja kan? Si Ruth rupanya bukan orang yang seperti itu. Jadi ya dia mau sama anaknya, dia juga mau sama mamanya. Ibu. Iya. Baik Pak, saya ngambil jatah nanya Pak. Ini pertanyaan dari saya. Saya tadi mau mengutip aja. Tadi Pak Pendeta sebut ada kata kanon Ibrani. Ya. Soal urut-urutan. Saya bertanya, apakah Alkitab yang kita pakai sekarang ini bukan berasal dari kanon Ibrani? Jika iya, mengapa? Ya. Alkitab kita ini dari kanon Vulgata, Pak. Vulgata itu Alkitab Latin yang jadi pegangan Gereja Katolik juga sampai hari ini. Lalu Martin Luther waktu itu dia cuma mengurangi bagian kitab yang tidak ada di kanon Ibrani. Apa itu? Mengurangi bagian kitab? Ya, mengurangi. Apa itu bagian kitab yang tidak ada? Yaitu yang sekarang ada di Deuterokanonika. 10 kitab di Alkitab Katolik, ya ada Tobit, 1-2 Makabe, kebijaksanaan Salomo, ya, dan lain-lain. Itu dikurangi, tapi urutannya, yaitu urutan Vulgata, itu dipertahankan. Jumlah kitabnya disesuaikan dengan kanon Ibrani. Tapi urutannya tetap Vulgata. Baik Pak, agak-agak teknis sih, saya belum mudeng, tapi biar nggak terlalu monopoli. Pak Agus bertanya, boleh nanya lisan nggak? Boleh aja sih Pak, cuma kenapa dibikin tertulis, biar kami ada recordnya. Tapi tidak mengurangi, Bapak nggak boleh nanya. Silakan Pak Agus, kalau mau nanya langsung, Pak Pendeta. Ya. Pak Agus, silakan. Ya, selamat malam. Pak Yongki, tadi saya sudah tanya sebenarnya dengan chat dan sudah dijawab. Yang saya maksud begini, kalau kitab Rut itu kan ditutup dengan bahwa dia itu keturunan nenek buyutnya Daud. Lalu juga dari Daud sampai ke pembuangan kita bisa baca di Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja maupun Tawarik gitu. Yang saya tanya, Matius 1:1 itu meneruskannya sampai menjadi Yesus, sumbernya dari mana? Lalu Bapak tadi jawab, sudah terlalu banyak yang ditinggalin. Nah, lalu itu hanya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar keturunan Daud. Jadi saya menganggap jawaban Bapak itu, nah ini di sini saya takutnya kalau saya salah. Jangan kebenaran sejarah yang diambil, tapi kebenaran iman. Karena Matius itu menginginkan untuk ditujukan kepada orang Yahudi. Apakah persepsi saya itu benar atau keliru gitu? Saya mengambil jawaban dari Pak Yongki tadi. Jadi bukan kebenaran sejarah yang mesti diambil, tapi kebenaran iman bahwa Yesus itu benar adalah keturunan Daud. Karena di sana juga disebutkan Zerubabel yang saya pernah membacanya itu dan mendengarnya. Zerubabel itu juga pernah dianggap sebagai Mesias karena dia prakarsa mendirikan Bait Allah yang kedua. Itu aja maksud saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Pendeta. Ya. Baik Pak. Makasih Pak ya. Jadi semakin jelas. Silsilah Yesus Kristus di Injil Matius 1 itu jelas mencantumkan orang-orang di dalam sejarah Israel. Itu jelas. Yang saya maksud banyak yang dihilang itu ini nggak boleh dilihat dari bapaknya lalu ke anaknya langsung, anaknya ke anaknya lagi langsung. Enggak. Ini sudah banyak sekali yang hilang. Kan tadi saya katakan kalau ke Matius ini itu kan kira-kira waktunya sudah 1.200 tahun. Masa cuma 28 nama ini? Nggak mungkin kan? Jadi pasti nama-nama ini sejarah.
Tapi kan aneh di sini. Biasanya di silsilah orang Yahudi itu laki-laki semua, istri-istri nggak masuk. Tapi di sini beberapa istri masuk. Dan yang anehnya lagi, istri-istri yang masuk ini, ya, kita lihat di sini ada Rahab misalnya, ya. Ada Ruth, Tamar, itu bukan orang Israel. Jadi dengan kata lain, ada pesan dari narator kepada pembacanya, komunitas Matius, ternyata Tuhan punya rencana yang begitu luas yang kita tidak pernah pikir, bahwa orang-orang dari suku bangsa lain terlibat di dalam sejarah ini sampai pada kelahiran Yesus Kristus. Kira-kira begitu, Pak Agus. Semoga Pak Agus sudah memperoleh. Atau mau ada lagi, Pak? Kita masih punya waktu, Pak. Silakan. Jelas. Terima kasih, Pak Yongki. Terima kasih, Pak Gun. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pendeta, kita masih punya waktu, tapi sudah tidak ada daftar pertanyaan yang masuk nih. Kalau ada yang mau lisan, silakan. Kalau nggak ada, biar nggak kemana-mana ngobrolnya. Pak Sunarto mungkin, atau Bu Ratna. Oke, saya mau menambahkan sedikit tentang tadi pertanyaan ketertarikan Ruth, kenapa sama Naomi, terus bukan sama Allahnya Naomi. Saya mau menambahkan mungkin kesan saya begini, memang saya setuju bahwa pasti itu semua dalam rencana Tuhan ya, karena dia mastermind dari semuanya. Kemudian kedua, karena Ruth itu kan dekatnya sama Naomi, jadi dia tentu lebih mengenal Naomi daripada yang lain-lainnya, atau mungkin daripada Tuhannya. Tetapi bukan berarti Tuhannya itu tidak, atau Tuhannya Naomi itu tidak punya peranan. Saya kira justru peranannya sangat besar dalam Ruth mengambil keputusan ini. Karena apa yang dilihat di dalam Naomi adalah refleksi dari apa yang diimani oleh Naomi. Apa yang Naomi itu dibesarkan dari kecil sampai besar, sampai apa yang dia ada sekarang, apa yang dia ekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari, itu kan semua dari imannya dia kepada Allahnya. Jadi pernyataan dari Allah Naomi terlihat dengan sangat jelas di dalam ekspresi dari kehidupan Naomi dan bagaimana cara dia memperlakukan atau menghadapi Ruth sehari-harinya. Dan itu yang sangat berkesan oleh Ruth. Saya kira begitu ya, Pak ya. Ya. Ya bisa, Pak, itu ya. Terima kasih untuk Pak. Boleh, Pak Roland, silakan. Boleh. Ya, jadi begini, kalau saya cuma mau ini Pak, pikiran saya. Kan tadi dibilang ini kitab bisa dibilang kitab Ruth atau kitab Naomi. Kalau menurut saya itu jelas kitab Ruth, karena walaupun Naomi banyak berbicara, tapi tanpa peran Ruth di situ yang mengambil keputusan untuk bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahmu, karena dasar itu lalu seperti kata Pak Sunarto tadi dia kembali ke Israel. Ini cerita nggak akan jadi begitu. Karena Naomi sudah janda. Kan akhirnya kan ceritanya sebetulnya karena kesetiaan Ruth dan komitmennya untuk mengenal Allah Israel dan menjadi bagian dari Allah Israel, maka dia menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua juga, tadi kan Bapak bilang apakah ini kebetulan atau rencana Tuhan. Ya walaupun Bapak bikin tanda petik, jadi saya yakin bukan maksud Bapak seperti itu bagi kebetulan. Tapi juga soal tadi ada yang bilang, apakah ini mereka pulang ke sana Israelnya karena hukuman Tuhan. Saya setuju dengan Bapak bilang bahwa Allah nggak menghukum dengan cara biar mati Elimelek, mati Mahlon. Tapi seperti yang Yusuf bilang, kamu merancangkan yang buruk,
tapi Allah membuatnya menjadi sesuatu yang baik. Tapi saya pikir itu adalah kejadian itu dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Nah, soal tadi yang ada ibu-ibu bilang kok Ruth bisa mendatangi Boas malam-malam itu kan seolah-olah memancing untuk terjadinya apa sih namanya kejahatan seksual apa gitu ya, menggoda gitu. Tapi yang waktu Ruth bilang kembangkanlah apa kata ini Pak, bahasa sayap mungkin mungkin itu Ruth ingat waktu Boas itu bilang begini sama dia di Naomi di Ruth 2 ayat 11 itu Pak. Jadi bilang mana ya? 12 ya? Ya, 12. Supaya membalas perbuatanmu sepenuhnya, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kan itu kan yang Boas bilang pada Ruth kan? Iya. Jadi dalam pikiran Ruth, oh ya, lalu itu yang diklaim oleh Ruth kepada Boas, dia datang malam-malam, kembangkanlah sayapmu. Iya. Pada aku gitu. Minta kamu kan bisa memberkati saya. Kamu sekarang mau nggak jadi sayapnya Tuhan gitu? Jadi Jadi mungkin jadi motif dia datang itu karena dia tahu ada Boas bilang gitu, lalu seolah-olah seperti Bapak bilang dia mengarahkan dengan cerdak, dengan kehimat Tuhan, mengarahkan Boas untuk menggenapi apa yang you bilang sama saya gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Ibu Bapak, kalau masih terbuka ruang waktu 10 menitan lagi. Kalau tidak ada, biar Pak Pendeta berdasi closing. Saya nggak tahu Pak Beni masih ada nggak Pak Beni Salindeho? Saya ingin menyapanya tadi. Pak Beni masih ada. Apa kabar Pak? Kayaknya udah hilang Pak Pendeta. Oh sudah hilang, oke. Sudah tidak ada di... Boleh Pak Nurdin, silakan. Saya ingin mengutip apa yang pernah kami pelajari di Ruth ini Pak Yongki. Bahwa di Ruth 4 ayat 18 sampai 22, di situ kan berbicara tentang silsilah Daud ya. Di mana ini keturunan Peres memperanakan Hezron, dan Hezron memperanakan Ram dan lain-lain. Sehingga itu yang ditanyakan mengenai hubungannya Peres dengan dengan Ruth ini. Nah, ada satu pertanyaan. Waktu itu kita berbicara tentang tujuan besar Allah bagi semua umatnya adalah penebusan. Nah, maksud pertanyaan saya adalah bagaimana kebenaran maksudnya adalah tujuan Allah adalah penebusan dengan hubungannya dengan cerita Ruth ini, Pak? Memang kalau cerita Ruth ini dilihat dari kerangka ini penebusan seperti itu, maka dia cuma penting Ruth itu sebagai salah satu nenek moyangnya Yesus. That's it. Lalu segala cerita yang tadi saya sudah katakan, segala kepahitan hidup, ya pergumulan tentang masa depan, tentang kawin lagi atau tidak, ya tentang anak dan sebagainya, hampir-hampir menjadi hilang. Karena itu saya tidak mengambil kerangka itu. Ya, saya lebih melihat cerita ini sebagaimana adanya untuk lebih mendekatkan kepada kehidupan kita juga. Dan ternyata kita lihat ketika Ruth tidak hitung-hitungan, artinya dia all out, maka dia namanya masuk dalam sejarah orang Israel. Seandainya Ruth ikut pulang bersama Orpa, pasti namanya nggak ada di sini. Pasti namanya nggak akan muncul di Injil Matius. Jadi kita lihat di sini juga ketika orang mengetahui apa yang benar yang dia
akan melakukan, lalu dia melakukannya dengan baik, ternyata apanya ya, namanya rewardnya atau apanya itu semua itu ada itu ya, yang bahkan jauh di luar masa hidupnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Bapak, jika sudah tidak ada dan saya pikir biar ini Pak Pendeta silakan Pak closing kalau Bapak ada tambahan. Saya tidak ada tambahan Pak. Tidak ada. Terima kasih Pak Pendeta Yongki Karman. Saya kembalikan ke Pak Bob. Terima kasih Om Bram, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga aku rasa kita masing-masing mendapatkan pemahaman baru. Jadi dalam pikiran kita dapat pengetahuan baru, hal-hal yang kita bisa pelajari dari kitab Rut. Tapi aku rasa yang lebih penting adalah bagaimana iman kita dikuatkan, ditumbuhkan juga dalam waktu 1,5 jam ini. Apa hal-hal yang kita bisa mengerti tentang Tuhan kita, dan itu memperbaiki hidup kita. Ada dua hal sih yang kalau aku catat. Pertama, yang sangat menarik tadi itu Pak, bahwa cerita ini sangat sederhana sebenarnya, cerita di pedesaan, tapi sangat melekat ke kita masing-masing, karena itu bicara tentang kehidupan sehari-hari, penderitaan, pergumulan hidup, kelaparan, keluarga, kita ditinggal orang kita kasihi, kita bermasalah di kampung halaman, dan selanjutnya. Jadi sangat-sangat melekat kehidupan sehari-hari, tapi intinya dalam semua drama keluarga ini Allah hadir. Pelaku yang aku tangkap, jadi dalam keluarga ini Allah hadir. Tapi yang kedua juga, aku tulis besar itu hesed, solidaritas kekeluargaan. Jadi pertanyaan buat aku, buat kita semua, siapa orang-orang yang tersingkirkan, atau yang termarginal yang kita tahu di sekeliling kita, yang kita bisa menjadi tangan Tuhan, menjadi goel, menjadi pembawa kesolidaritas itu. Itu dua hal yang aku catat. Semoga malam ini bisa menjadi berkat buat kita semua dalam perjalanan iman kita masing-masing. Kita akan tutup persekutuan kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami memakai waktu kami 2 jam ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memikirkan tentang Engkau Tuhan, tentang tangan-Mu yang terus bekerja dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tangan-Mu juga yang bekerja dalam hal-hal sederhana, dalam hal-hal kekeluargaan, dalam masalah-masalah sehari-hari Tuhan. Untuk kami berdoa, Engkau juga yang tolong kami masing-masing Tuhan untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau yang pakai orang-orang di sekeliling kami untuk menguatkan iman kami, tapi terutama Tuhan tolong kami, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk menolong sesama kami juga Tuhan, agar kami semua boleh muji dan muliakan nama-Mu. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Bapak Pendeta Yongki, biar Engkau terus berkati dia, hikmat dalam kasih, dalam sukacita dia Tuhan, dalam pelayanan juga, pelayanan dia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang boleh hadir dalam Zoom session ini, dalam persekutuan ini Tuhan. Biar Engkau berkati kami semua Tuhan dalam pengenalan kami akan Engkau, dalam pertumbuhan iman kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih semua.